Pemirsa, polisi mengungkap identitas kerangka manusia yang ditemukan di sebuah gedung di kawasan Kuitang, Jakarta. Mereka adalah dua orang yang sempat dinyatakan hilang pasca kerusuhan saat unjuk rasa pada bulan Agustus lalu. Polisi mengumumkan hasil identifikasi dua kerangka manusia yang ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di sebuah gedung kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan, tim forensik mengidentifikasi kantong jenazah yakni berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan tinggi badan 158 hingga 168 cm. Polisi mengungkap kerangka tersebut atas nama Reno Syahputra dan Muhammad Farhan. Mereka sempat dinyatakan hilang pada unjuk rasa yang terjadi bulan Agustus lalu. Dari hasil pemeriksaan DNA dan odontologi forensik, sehingga teridentifikasi sebagai Reno Syahputra Dewo. Hasil pemeriksaan DNA dari tulang cocok dengan antemortem 001, sehingga teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan Hamid. Identifikasi ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa kerangka yang ditemukan adalah kerangka dari dua orang yang sempat dinyatakan hilang pada unjuk rasa bulan Agustus lalu. Dari Jakarta, Henry Aprila, Rizky Solehudin, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, insiden ledakan terjadi di SMA Negeri 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara. 54 orang terluka akibat ledakan tersebut dan penyelidikan ini masih terus dilakukan polisi. Ledakan terjadi di Masjid Lingkungan SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat siang. Ledakan menyebabkan 54 orang alami luka. Sumber ledakan diduga berasal dari benda yang belum teridentifikasi di area belakang aula sekolah. Ledakan terjadi saat para jemaah tengah melaksanakan sholat Jumat di masjid, tepatnya saat para jemaah tengah mendengarkan khutbah yang diberikan oleh khotib. Penyebab ledakan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dan tim Gegana Polda Metro Jaya. Polisi juga telah melakukan olah TKP Jumat malam. Kini 33 korban luka akibat ledakan di Masjid SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara masih dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Sementara 21 korban luka telah kembali ke rumah. Hingga malam ini lebih kurang 54 siswa. 27 berada di Rumah Sakit Islam Jakarta dan 6 di Rumah Sakit IRC. Dari 54 tinggal 33, 21 sudah pulang dalam kondisi alhamdulillah sudah baik. 33 orang masih dalam penanganan medis. Polisi terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti dan motif terduga pelaku melakukan ledakan. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, 8 orang ditetapkan menjadi tersangka terdiri dari Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Penetapan tersangka ini dibagi menjadi 2 klaster dan ke-8 tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE. Delapan tersangka kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo terbagi dalam 2 klaster. Hal ini diungkapkan Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Asep Edi Suheri. Di klaster pertama ada 5 tersangka, yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Muhammad Rizal Fadila, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Dan dikenakan pasal berlapis 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 UU ITE. Sedangkan di klaster kedua terdapat 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Ketiga tersangka ini dikenakan pasal tambahan terkait manipulasi data digital,
pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Sebelumnya, Jokowi melaporkan sejumlah nama atas pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Dalam laporan tersebut, ada 12 nama yang dilaporkan. Kasus ini pun mencuat setelah Roy Suryo bersama beberapa pihak menggugat keaslian ijazah sarjana Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang pengendara motor tewas terlindas truk pengangkut BBM di Tangerang, Banten. Korban terjatuh saat melintas di ruas jalan yang sedang diperbaiki. Naas tubuhnya langsung masuk ke kolong truk. Kamera pengawas merekam pengendara motor terjatuh di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kota Tangerang, Banten. Saat sedang menyalip truk, korban tiba-tiba terjatuh. Ia tak bisa mengendalikan kendaraannya saat melintasi jalan bergelombang yang perbaikannya tak kunjung selesai. Naas, tubuh korban masuk kolong truk hingga akhirnya ia tewas. Pasca kecelakaan itu, sopir truk dan barang bukti sepeda motor serta truk tangki BBM diamankan Satlantas Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat atlet angkat besi Indonesia Rizky Juniansyah menjadi Letnan II TNI. Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi atas prestasi fenomenalnya pada kejuaraan dunia angkat besi 2025 di Norwegia. Atlet angkat besi Indonesia Rizky Juniansyah diangkat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi Letnan II TNI. Penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi Presiden terhadap Rizky yang mencatat prestasi fenomenal di kejuaraan dunia angkat besi 2025 di Norwegia. Rizky tampil luar biasa dengan mencatat total angkatan 361 kg dengan rincian 200 kg di clean and jerk dan 157 kg di angkatan snatch. Catatan itu bukan hanya memberinya 2 medali emas dan 1 perunggu, tetapi juga menempatkannya di daftar elite lifter dunia yang sukses mencetak rekor internasional baru. Atas prestasi itu, Prabowo memberikan penghargaan istimewa dengan mengangkat Rizky sebagai perwira muda di tubuh TNI. Pengumuman itu menjadi kejutan manis bagi lifter berusia 22 tahun itu. Rizky dijadwalkan akan dilantik sebagai Letnan II TNI pada 27 November 2025. Setelah itu, ia akan langsung fokus membela Indonesia di SEA Games 2025 Thailand yang berlangsung Desember mendatang.